Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas untuk manajemen operasional dengan judul analisis penentuan lokasi fasilitas produksi PT Karya Karsa Citra. Adapun anggota kelompok 13, yang pertama adalah saya sendiri, Taufik Nur Rahman, ada Umi Habibah Maula, kemudian ada Untung Sri Widodo, ada Vicky Yanwar Asahad, ada Wuri Fatmah Hanum, dan yang terakhir ada Yusuf Afiseni. Untuk latar belakang presentasi kami, PT Karya Karsa Cita berencana membuka pabrik baru untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Ada 4 pilihan lokasi alternatif dianalisa menggunakan kode kuantitatif untuk menentukan pilihan paling optimal. Lokasi yang pertama berada di Bandung, yang notabene adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada Garut, dengan keunggulan dekat dengan sumber daya alam dan biaya lebih rendah. Yang ketiga ada Tasikmalaya. Tasikmalaya ini akses bahan baku lebih unggul. Kemudian yang terakhir ada Cirebon, tempat yang strategis dekat dengan pasar utama. Terima kasih Kak Topik. Saya Untung akan menjelaskan metode faktor rating. Metode ini bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap faktor yang dianggap penting, kemudian mengalihkannya dengan skor masing-masing lokasi. Rumusnya adalah nilai total sama dengan sigma dari bobot dikali skor. Ada 5 faktor yang kami gunakan, yakni biaya tenaga kerja dengan bobot 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, kedekatan pasar 15%, dan infrastruktur 10%. Jika kita lihat hasilnya pada tabel, Bandung mendapatkan total skor tertinggi yaitu 82,50 poin. Rinciannya dari faktor biaya tenaga kerja, Bandung memperoleh 24,0, akses bahan baku 18,75, transportasinya 18,0, kedekatan pasar 12,75, dan infrastruktur 9,0. Garut berada di posisi terendah dengan 74,25, diikuti Tasikmalaya 76,25, dan Cirebon di posisi kedua dengan 79,50. Next, pada slide grafik ini kita dapat melihat secara visual keunggulan Bandung hampir di seluruh faktor, terutama pada transportasi dan infrastruktur. Meskipun Garut unggul pada biaya tenaga kerja, secara total tertimbang Bandung tetap menjadi yang terdepan. Kesimpulan dari metode faktor rating, Bandung adalah lokasi terbaik dengan skor 82,50. Kemudian saya serahkan kepada Kak Umi untuk membahas metode kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan metode kedua yaitu break-even analysis. Jadi di soal ini kita menentukan lokasi yang paling optimal sesuai dengan metode BEP. Kita mencari BEP dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Maksudnya biaya tetap dan biaya variabelnya sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian kita hitung BEP-nya per unit dan didapati bahwa di Cirebon ini memiliki BEP terendah yaitu sebesar 61.112 unit. Nah, karena memiliki BEP terendah kemungkinan lebih cepat untuk mencapai titik impasnya. Nah, ini BEP per lokasi itu semakin kecil, maka semakin cepat perusahaan tersebut balik modal. Jadi yang paling optimal itu di Cirebon, kemudian disusul di Bandung, Tasikmalaya, dan juga di Garut.
Baik, selanjutnya yaitu metode ketiga, yaitu dengan menggunakan metode transportasi atau least cost method. Jadi, slide ini menjelaskan penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan biaya terkecil. Jadi, untuk menentukan alokasi pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan memilih rute yang memiliki biaya transportasi paling rendah terlebih dahulu hingga seluruh permintaan terpenuhi. Nah, di kasus ini terdapat dua sumber, yaitu di Bandung dengan kapasitas 300 unit dan di Garut dengan kapasitas 250 unit. Nah, barang ini akan didistribusikan ke tiga tujuan, yaitu Bekasi dengan 200, permintaannya 200 unit, Bogor 150 unit, Karawang 200 unit. Total supply-nya 550 unit, sama dengan total demand-nya, yaitu sebesar 550 unit juga. Sehingga model transportasi ini berada dalam kondisi seimbang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih biaya terkecil. Yang pertama yaitu rute Bandung-Bogor dengan biaya Rp6 per unit. Dialokasikan sebanyak 150 unit sesuai kebutuhan di Bogor. Kemudian yang kedua yaitu biaya terkecil berikutnya itu rute Bandung-Bekasi dengan biaya Rp8 per unit. Dialokasikan 150 unit hingga supply dari Bandung ini sudah habis. Nah, selanjutnya ini sisa supply dari Garut. Dialokasikan ke Bekasi sebanyak 50 unit dengan biaya Rp9 per unit dan juga dialokasikan ke Karawang sebesar 200 unit dengan biaya 8 per unit sehingga seluruh permintaan terpenuhi. Sehingga perhitungan total biayanya, biaya transportasi minimumnya yaitu sebesar Rp4.150. Nah, selanjutnya yaitu metode keempat. Metode keempat ini adalah metode center of gravity atau pusat gravitasi, yaitu untuk menentukan lokasi gudang atau pusat distribusi yang paling optimal berdasarkan koordinat geografis dan volume distribusi dari beberapa kota. Metode ini tujuannya itu untuk meminimalkan biaya transportasi dengan mencari titik lokasi yang paling dekat secara keseluruhan terhadap wilayah distribusi. Contoh ini terdapat 4 kota tujuan distribusi, yaitu Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung. Nah, masing-masing kota memiliki koordinat lokasi X dan Y, serta volume distribusi yang berbeda. Volume distribusi digunakan sebagai bobot dalam perhitungan, sehingga kota dengan volume lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penentuan lokasi gudang. Nah, Bekasi ini X-nya 5, Y-nya 8, volumenya 300. Bogor X4, Y6, volume 200. Cirebon X8, Y5, volume 250. Bandung X6, Y7, volume 350. Total volume distribusinya sebesar 1.100 unit. Lalu kita masukkan ke dalam rumus center of gravity-nya. Kita lihat di koordinat X-nya. Koordinat X-nya yaitu X dikali volume distribusinya. Ditemukan hasilnya itu 6.400 dan koordinat Y-nya itu 7.300. Maka titik pusat gravitasinya yaitu X-nya 5,82 dan Y-nya itu 6,64. Nah, lokasi gudang yang optimal berdasarkan metode center of gravity ini berada pada koordinat X 5,82 dan Y 6,64. Titik tersebut berada di sekitar wilayah Bekasi Bandung sehingga dinilai strategis untuk dijadikan pusat distribusi karena relatif dekat dengan wilayah yang memiliki volume pengiriman terbesar. Baik, setelah menganalisis metode penentuan lokasi fasilitas produksi, kami merangkum hasilnya sebagai berikut. Metode faktor rating menempatkan Bandung sebagai lokasi terbaik dengan skor tertimbang tertinggi, yaitu 82,50 poin, yang mencakup 5 faktor utama, yaitu biaya tenaga kerja,
akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Kemudian ada metode break-even analysis, menunjukkan Cirebon memiliki BIP terendah, yakni 61.112 unit, yang berarti paling cepat mencapai titik impas. Kemudian melalui metode transportasi dengan list cost method, kombinasi Bandung dan Garut menghasilkan biaya distribusi paling efisien ya, yaitu total 4.150 rupiah. Sementara itu, metode center of gravity menunjukkan titik lokasi optimal berada di kawasan Bekasi, Bandung yang memegang strategis sebagai pusat distribusi di Jawa Barat. Dari keseluruhan analisis, Bandung menjadi rekomendasi akhir kami, walaupun BIP Cirebon sedikit lebih rendah ya. Namun Bandung unggul secara multidimensi dan komprehensif ya, yang menjadikannya pilihan paling strategis untuk lokasi pabrik baru, yaitu PT Karya Karsa Cita. Demikian presentasi dari kelompok 13 mengenai analisis penentuan lokasi fasilitas produksi PT Karya Karsa Cita. Kami berharap analisis yang telah kami lakukan dengan keempat metode ini dapat memberikan gambaran yang tentunya objektif dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Baik, atas perhatian Ibu Lulu dan seluruh rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.